melaksanakan ibadah dan melanjutkan dengan majelis ilmu yang semoga Allah berikan limpahan rahmat dan barokah di dalamnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang dijanjikan syafaah pada yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang tantangan keluarga di akhir zaman, ada banyak prolog ataupun bagian yang harus kita kaji sebagai dasar berpijak dari pembahasan ini. Yang pertama adalah berangkat dari kesadaran kita sebagai orang tua yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanggung jawab yang sangat berat, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ayat ke-6 dari surat At-Tahrim yang sangat masyhur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ayat inilah yang menjadi dasar pijak kita tentang betapa beratnya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kalau anak kita diajari berdoa dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi Nabi SAW juga mengingatkan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Jadi kata-kata walidayya artinya kedua orang tua. Kata-kata abawa itu juga artinya kedua orang tua. Tapi walidai dengan abawa memiliki makna yang berbeda. Walidai identik dengan ibu, baru kemudian bapak. Tapi kalau abawa itu bapak dulu, baru kemudian ibu. Apa maknanya? Kalau anak kita soleh dan solehah, kemudian mereka berdoa untuk kedua orang tuanya, maka yang dapat duluan adalah ibunya. Jadi yang didoakan adalah ibunya. Tapi kalau kemudian kita diuji dengan anak yang nakal, tak sesuai dengan harapan, maka yang dosa itu adalah bapaknya. Fa'abawahu. Nah, ini beratnya jadi seorang bapak. Kalau anaknya bagus, pinter, soleh, yang dapat doa ibunya. Ibunya dulu maksudnya. Tapi kalau kemudian dia rusak, dia nakal, dia berandal, yang dosa adalah bapaknya. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menginginkan sebagai kepala rumah tangga, para suami dalam hal ini, kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qawam, pemimpin di hadapan istri dan anak-anak kita. Bahkan sampai kiamat nanti kita akan tetap ditanya. Anak-anak kita tidak akan ditanya siapa tetangganya, siapa teman sekolahnya, siapa guru atau ustadznya, siapa dosen pembimbingnya. Tapi di akhirat yang akan ditanya adalah siapa kedua orang tuanya. Inilah yang membuat tanggung jawab anak kita tidak bisa dilimpahkan, dipasrahkan kepada orang lain. Kitalah sebagai orang tua yang kemudian akan mendapat tuntutan tersebut. Kemudian poin yang kedua, mengarungi bahtera rumah tangga ini atau membawa keluarga kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala ini mirip kalau kita umpamakan seperti anak muda yang sedang mancing di pinggir kali atau sungai yang deras. Tiba-tiba kemudian dia kepleset, jatuh, terseret, hanyut, timbul, tenggelam, tersedak, tersangkut. Singkatnya, di ujung perjalanan, karena dia tidak merencanakan untuk masuk ke dalam sungai tadi, nasib dia sangat mengenaskan. Anak-anak muda yang menikah, berumah tangga, membawa bahtera rumah tangganya tidak dengan persiapan ilmu, nasibnya seperti anak muda yang mancing di pinggir sungai tadi. Sekarang sungainya sama, dalamnya sama, derasnya sama, arusnya sama, tetapi beda yang masuk di dalamnya, Pak. Yang masuk dengan persiapan, menggunakan karet perahu karet, menggunakan baju pelampung, menggunakan helm pengaman, membawa dayung di tangan, di belakang ada instruktur yang memberikan arahan, namanya arung jeram. Kalau yang sudah melihat atau merasakan, maka arung jeram itu justru makin dalam jeramnya, makin kencang arusnya, makin mengasihkan walaupun mendebarkan. Rumah tangga juga demikian. Kalau sudah dipersiapkan, direncanakan, ya, maka beratnya ujian dalam rumah tangga tadi
memang mendebarkan tapi mengasihkan buat mereka yang punya bekal, buat mereka yang punya persiapan. Tapi kalau kemudian kita memasuki bahtera ini tanpa ada persiapan yang memadai, tentu nasibnya seperti anak muda yang mancing di pinggir kali tadi, ya. Singkat cerita, kalau dia kemudian ditanya gimana rasanya menikah, maka dia akan menjelaskan dengan perasaan trauma. Tapi beda dengan yang sudah punya bekal. Dia akan bercerita betapa menyesalnya ketika dia memperlambat dalam urusan pernikahan. Kurang lebih begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, keluarga yang kita kelola mirip seperti perusahaan besar yang dipimpin oleh seorang manajer. Seorang manajer dituntut untuk memiliki plan, memiliki rencana, memiliki program. Nanti ada rapat bulanan, ada rapat 3 bulanan, bahkan ada yang pekanan harian. Kemudian nanti ada evaluasi, ada reward and punishment kepada anak buahnya. Singkatnya, kalau kita lihat yang namanya perusahaan-perusahaan besar, maka pengelolaannya dilihat dari planning, program, perencanaan, evaluasi, rapat, meeting, terus pengawalan tadi, sehingga kita menyaksikan kemajuan perusahaan ini dibuktikan dengan omset yang bertambah, gedung yang kemudian makin bagus, sistem yang sudah berjalan, kualitas karyawan yang profesional. Singkatnya, inilah gambaran sebuah perusahaan. Keluarga juga demikian. Keluarga mirip dengan perusahaan. Ada manajernya, ada direkturnya, ada staf, ada anak buahnya, ada ruang produksi, ada tempat untuk meeting dan sebagainya. Inilah kira-kira gambaran sebuah rumah. Walaupun ternyata kalau kita renungkan dalam praktek kehidupan, mengelola rumah tangga atau keluarga jauh lebih berat daripada mengelola perusahaan. Kenapa demikian? Karena perusahaan itu asasnya cukup satu saja, profesionalisme yang dimiliki oleh para pengelolanya. Ini sudah cukup membuat perusahaan tadi bisa berjalan, ya. Seperti apa bentuk profesionalismenya? Ya kalau kita gambarkan sederhana, manajernya adalah orang yang memang punya pengalaman. Anak buahnya mereka sudah mengalami proses training, kemudian diajari bagaimana melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang dijual adalah produk-produk berkualitas. Kalau ada supplier barangnya jelek, reject, dikembalikan, ya. Kalau kemudian kita dapati ada pelanggan yang punya hutang tidak membayar, kita stop jadi pelanggan. Kalau seandainya ada komplain dari sejumlah pembeli, kita layani komplain tadi dengan baik. Singkatnya, profesionalisme ini akan membuat perusahaan tadi bisa berjalan. Ada karyawan yang nggak bisa kerja, PHK. Ada karyawan yang sudah tidak produktif, diganti. Kurang lebih begitulah yang namanya sebuah perusahaan. Dan teknis ini tidak bisa dipraktekkan dalam rumah tangga. Anda nggak bisa punya anak bandel rewel kemudian diusir dari rumah, punya istri cerewet bandel kemudian ditukar misalnya, ya. Sebab ini ada unsur yang lebih kompleks dari sekedar profesionalisme. Ini istri udah tua 60, tukar misalnya yang 30-an 2. Ini nggak seperti perusahaan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka profesionalian di dalam rumah tangga menjadi tidak berlaku ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa istri kita yang sakit, istri kita yang punya kelainan, istri kita yang punya karakter yang berbeda, anak kita yang tidak nurut, nggak sesuai dengan harapan. Itu adalah bagian yang harus diterima oleh seorang kepala keluarga, ya. Kalau kita mundur ke belakang mengingat bagaimana lafaz angkahtuka wa zawwajtuka, kemudian kita terima dengan kalimat qabiltu zawajaha wa nikahaha, maka kalimat qabiltu, aku terima, ini memiliki efek dan resiko yang sangat panjang, resiko yang sangat luas. Jadi kata-kata aku terima akadnya ini kalau mau kita jabarkan maknanya melebar kemana-mana, Pak, ya. Aku siap menanggung semua beban hidupnya. Aku akan tanggung semua anak yang dilahirkan dari rahimnya. Aku siap membiayai seluruh kebutuhannya. Aku siap merawat kalau dia sakit. Aku siap dengan segala pertumbuhan dan perkembangannya. Gak cuma terima di waktu pengantin baru pada saat berat badannya masih ideal. Setelah kemudian 15 tahun berkembang, ya, kemudian suami merasa kok kamu sudah gak seperti dulu lagi, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkatnya
kalimat qabiltu zawajaha, aku siap terima cerewetnya, aku siap terima omelannya, aku siap terima sakitnya, aku siap terima sehatnya, aku siap terima ngambeknya, aku juga siap terima senyumannya. Bukan cuma siap menerima masakannya yang enak, kemudian kita menghina pada ataupun merendahkan pada saat dia menyajikan yang tak sesuai dengan harapan. Singkatnya, inilah makna dari qabiltu zawajaha, yang di situ oleh Allah dijadikan sebagai misaqon ghalidha, di mana setiap seorang suami menyadari betul konsekuensi daripada kalimat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian kita sederhanakan, mengelola perusahaan jauh lebih sederhana daripada mengelola perasaan. Begitulah kira-kira dalam keluarga kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setidaknya ada dua tantangan yang harus dihadapi, harus betul-betul disikapi secara profesional oleh setiap kepala rumah tangga dalam tugas kita membawa bahtera rumah tangga ini. Saat di zaman semacam ini kita menghadapi dua tantangan, yang satu secara internal, yang kedua secara eksternal. Secara internal kalau kita ringkas ada beberapa poin. Yang pertama adalah ketidaksiapan memasuki bahtera ini dengan modal yang cukup. Jamaah sekalian, kualitas kita, nasib kita bukan ditentukan dengan peristiwa apa yang hadir kepada kita, ya. Rezeki Anda bukan ditentukan dengan adanya pembeli yang datang, ya. Kualitas kita bukan ditentukan dengan beruntung dapat istri yang solehah, dapat mertua yang baik hati, bukan. Tetapi nasib kita, rezeki kita, hal-hal yang berhubungan dengan kualitas diri kita ditentukan dengan seberapa modal yang kita punya dan sikap atau attitude yang kita miliki di dalam menyikapi semua hal yang datang kepada kita. Sederhananya begini, ada dua orang, yang satu punya duit 10.000, yang satu bawa duit 10 miliar. Dua orang ini nasibnya pasti beda ketika masuk mall, ya. Walaupun di mall itu mungkin ada diskon promo sampai diskon 99%, tetap duit 10.000 nggak bisa membawa mobil Avanza, ya. Tapi buat mereka yang bawa duit 10 miliar, jangankan Avanza, Pajero bisa dia borong 5, begitu ya. Begitulah kira-kira. Sama, ilmu yang kita miliki, bekal yang kita miliki ini akan mempengaruhi nasib dan kualitas kita. Tidak penting seberapa peluang yang datang dalam kehidupan kita, kalau kemudian kita tidak menyiapkan diri menghadapinya, yang terjadi peluang tinggallah kenangan. Semua hal yang indah tinggal sejarah, ya. Tapi berbeda dengan mereka yang memiliki bekal dan persiapan tadi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita sering menyaksikan ada orang yang kalau kita lihat, ya Allah, istrinya baik, mertuanya perhatian, anaknya soleh, tapi dia sendiri tidak mampu mensyukuri nikmat tadi dengan melakukan ataupun memiliki perilaku yang sifatnya mengimbangi tadi, ya. Maka dalam banyak perjalanan kehidupan rumah tangga ini, sebut misalnya istrinya doyan ngaji, istrinya tiap hari mengikuti majelis taklim, suaminya lebih suka ke warung kopi. Apa yang kira-kira terjadi, Pak? Ya, dampaknya ketika mereka kumpul dalam rumahnya, yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Ya, percayalah, rumah tangga semacam ini istrinya akan lebih banyak komplain, protes. Pada saat yang sama suami akan menyikapi dengan emosi, marah, tak terkendali, bahkan mungkin menuduh istri, kamu tuh makin sering ngaji makin durhaka sama suami, padahal mungkin keinginan istrinya adalah kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat penting suami istri memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun bahtera ini. Kita ini mirip seperti para nakoda dan penumpang sebuah bahtera yang berjalan di atas lautan, ya, berlayar di atas lautan. Tentu harus ada kejelasan tujuan. Kalau kemudian mereka tidak memiliki kejelasan tujuan, yang terjadi adalah terombang-ambing di tengah lautan. Kemudian yang kedua adalah, ya, boleh jadi seseorang ditakdirkan memiliki pasangan hidup yang tidak memiliki target tujuan yang sama. Kalau tadi adalah bekal dan modal yang mencukupi, yang kedua adalah visi dan misi yang sama. Yang satu akhirat oriented, yang satu sangat materialis. Maka tentunya keadaan yang semacam ini akan membuat perjalanan mereka menjadi sulit. Sementara anak-anak
inilah nanti yang akan menjadi korbannya dari ketidakkompakan kedua orang tua. Tantangan yang ketiga yang juga tidak bisa kita sepelekan adalah faktor ekonomi yang berpengaruh. Rasulullah menyebutkan arba'un min sa'adat ibni Adam, 4 sumber kebahagiaan anak Adam. Apa diantaranya? Darun wasi, rumah yang besar. Wa zaujatun solehah, istri yang solehah. Yang ketiga markabun yasir, kendaraan yang mudah. Yang keempat adalah tetangga yang baik hati. Sementara sumber kesengsaraan manusia kata Nabi ada 4. Yang pertama adalah rumah yang kecil atau sempit, istri yang sangat sulit diatur, mengganggu suaminya. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan yang mudah rusak. Yang keempat adalah tetangga yang jahat. Ini kalau 4 hal ini berkumpul pada keluarga muslim, maka kalau ada yang mengatakan di dunia ada surga, surga itu bernama rumah tangga. Kalau ada yang mengatakan di dunia ada neraka, neraka itu juga bernama rumah tangga. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, karenanya Rasul menyebutkan bahwa ni'mal malus soleh fi yadi abdin soleh. Harta yang baik kalau berada di tangan mukmin yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, khusus buat para suami, kita perlu menyadari Allah telah memilih kita sebagai qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, suami pemimpin bagi istrinya? Ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor bawaan, yakni bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'd, karena Allah melebihkan laki-laki di atas perempuan. Akikoh laki-laki 2, perempuan 1. Kalau kita membunuh laki-laki dendanya 100 onta, membunuh perempuan nggak sengaja, ya sama-sama nggak sengaja, dendanya 50 ekor onta. Laki-laki warisnya 2 kali lipat daripada perempuan, ya. Kemudian laki-laki kesaksiannya 2 kali daripada kesaksian perempuan. Ini beberapa kelebihan bawaan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Kemudian yang kedua apa? Wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki punya kewajiban memberi nafkah kepada wanita, kepada istri, kepada keluarga. Dengan kata lain, ayat ini menegaskan separuh nilai kejantanan laki-laki ada pada kemampuan dia memberi nafkah kepada keluarga. Setinggi apapun iman kita, sehebat apapun keahlian kita, ataupun seluas apapun pengetahuan kita, ya, kemudian kita hidup numpang kepada istri, di sini nilai keqawaman kita pasti akan berkurang. Maka keqawaman laki-laki separuhnya ditentukan pada kemampuan dia memberi nafkah kepada keluarga. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan ilmu, pendidikan yang rendah. Ini juga berdampak. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Islam pernikahan dini sangat dianjurkan. Yang tidak dianjurkan itu pernikahan tergesa-gesa, ya. Beda antara pernikahan dini dengan pernikahan tergesa-gesa. Saya buat ilustrasi. Kalau ada anak muda umur 17 tahun, hafid Quran, hafid 1000 hadis, sudah memahami fikih nikah lengkap, Minhajul Muslim sudah dia hatamkan, kemudian buku fikih munakahat sudah dia selesaikan, dia sudah punya kemampuan mencari maisah, penghasilan dia 10 juta per bulan, terus dia ngelamar anak kita yang umur 16 tahun, Pak. Kira-kira diterima atau ditolak, Pak? Ada ikhwan umur 17, hafid Quran, hafid 1000 hadis, punya penghasilan 10 juta, sudah mengemban fikih nikah, sudah menghatamkan puluhan kitab, ya, punya kondisi seperti itu. Ngelamar anak kita, diterima nggak, Pak? Hah? Kebangetan kalau ditolak gitu, Pak, ya. Ya. Ini pernikahan dini, pernikahan yang direncanakan, maka itu baik-baik saja. Nah sebaliknya, ada ikhwan umur 35, pengangguran, nggak punya pekerjaan, nggak pernah ngaji, nggak pernah ini, nggak pernah macam-macam, begitu kan? Terus ditanya, umur kamu berapa? 35, udah nikah belum? Belum. Ada akhwat nganggur nih, gimana? Yaudah sekarang aja. Tanpa punya modal, tanpa punya bekal, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, gitu ya. Ini tergesa-gesa namanya, walaupun umurnya 35, ya. Maka ini semua kembali kepada seberapa, ya, keilmuan ataupun modal yang kita miliki. Kemudian yang kedua yang tidak kalah beratnya adalah tantangan eksternal yang kita hadapi hari ini. Satu, lingkungan yang tidak kondusif. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu doa yang diajarkan Nabi kepada kita, yakni Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ilmu bermanfaat yang kita pelajari akan berdampak kepada rizqan thayyibah.
Rizqun thayyibah sebagaimana hadis Nabi tadi, bukan cuma gaji yang tinggi, tapi lingkungan yang kondusif. Kita diberi keluarga yang baik, orang tua yang mendukung, mertua yang mendoakan, tetangga yang mereka selalu memberi bantuan, kemudian kita dikasih kawan-kawan yang jujur dan setia. Ini semua adalah rizqun thayyibah, ya. Lingkungan baik ini akan kita peroleh manakala kita sudah mendapatkan ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari akan berdampak kepada rizqun thayyibah tadi. Tantangan kedua, ini yang sudah sangat maklum, masyhur, yakni era digital yang mengancam. Bapak Ibu sekalian, setidaknya kita sudah melewati 3 fase revolusi industri. Revolusi pertama pada abad ke-18 pertengahan, ditemukannya mesin uap, kemudian pabrik-pabrik berdiri, teknologi yang berbahan produksi manufaktur dari bahan baku menjadi bahan yang kemudian siap dikonsumsi. Ini pada era yang pertama. Yang kedua, sudah masuk era listrik, kemudian mesin-mesin bertenaga listrik, telepon kabel, faksimil, telegram, ini sudah mulai bermunculan. Kemudian kendaraan, motor, mobil, bahkan pesawat, kereta api, kapal laut, ini sudah mulai diproduksi. Kemudian memasuki abad ke-20 akhir, tahun 80, tahun 90, kita memasuki revolusi yang ketiga. Telepon genggam menggantikan telepon kabel, ya. Internet bukan lagi terbatas milik segelintir orang, dia sudah bisa diakses semuanya. Perubahan dari revolusi 2 ke revolusi 3 ini dampaknya melebar secara politik, ekonomi, sosial, bahkan kehidupan beragama, termasuk kehidupan berkeluarga kita, ya. Coba kita lihat bagaimana perpindahan dari 2 ke 3. Dari sisi ekonomi, berapa banyak, berapa juta pekerjaan yang kemudian mengalami kehancuran, gitu ya. Kalau bahasanya Renal Kasali, disruption, gitu ya. Terjadi hilang di peredaran karena apa? Perubahan kondisi, ya. Lihat banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar tadi dengan adanya perubahan revolusi yang ketiga. Itu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang sosial, kita lihat walaupun kelihatannya aktivis sosial, admin dari sekian akun media sosial, faktanya menjadi makhluk yang anti sosial, ya. Bagaimana mereka kemudian tidak peduli dengan lingkungannya, lebih asik dengan gadgetnya. Ini secara sosial kita saksikan, melahirkan anak-anak yang autis mendadak, begitu kan? Karena begitu asik dengan dunia gadgetnya. Bahkan kita saksikan ada kematian-kematian yang aneh. Bagaimana ada anak muda main game 3 hari 3 malam nggak pulang-pulang, asik di depan ya layarnya bermain online. Nah, ini dampak daripada revolusi yang ketiga. Kemudian secara ekonomi sudah, secara sosial, secara kehidupan rumah tangga. Kalau dulu waktu revolusi yang kedua, zaman-zaman kita nih Pak, zaman-zaman saya umur 40, 45, itu pernikahan benar-benar asam di gunung, garam di laut, ketemu di kuali. Kamu di sana, kita di sini, ustadz yang menjodohkan. Itu kita rasakan. Tapi zaman sekarang sudah nggak demikian Pak. Ya, asam gunung, garam di laut itu sudah nggak berlaku. Kau di sana, aku di sini, ketemu di FB, ketemu di Instagram, ya. Dan orang tua terkejut ketika misalnya membongkar HP anaknya, dia dapati, Masya Allah, sudah 200 akhwat yang di PHP-in, begitu ya. Ya, sudah banyak yang kemudian begitulah kira-kira dampak. Silahkan merenung ikhwan-ikhwan, ya. Sudah berapa akhwat yang di PHP-in oleh dirinya, ya, ngaku namanya, pilih nama mujahid yang terbaik, fotonya foto yang pakai surban, jenggot dan sebagainya. Ini dampak secara keluarga kita bisa saksikan, ya. Ini di Inggris ada demo yang dipimpin oleh anak kecil umur 7 tahun. Apa demonya? Mereka minta supaya kasih sayang kepada anaknya lebih tinggi daripada kasih sayang kepada gadgetnya. Sampai sebegitunya, ya. Dan ini dampaknya melebar kepada yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perubahan dari revolusi 2 ke 3 ini juga berdampak dalam masalah agama, ya. Apa dampaknya? Dampaknya hari ini kita saksikan banyak anak-anak muda yang mereka karena mampu mengakses belajar melalui internet, melalui YouTube, muncul mufti-mufti baru. Mereka nggak pernah belajar dari dasar, tetapi sudah berani berfatwa, memberi jawaban halal haram, bid'ah, syirik, kufur dan sebagainya, hanya mungkin membaca 1-2 potong artikel. Ini fenomena beragama pada revolusi yang ketiga.
Jamaah sekalian, saya nggak bisa bayangkan 2015 Klaus Schwab membuat sebuah tulisan tentang revolusi industri keempat. Apa yang keempat, Pak? Kalau yang ketiga adalah revolusi digital, yang keempat hampir sama, cuman pengembangannya lebih dahsyat. Masuk yang namanya era robotik, robotisasi di semua bidang kehidupan. Pabrik-pabrik nanti akan diganti. Ini dampaknya sangat serius kepada ekonomi. Bagaimana karyawan manusia diganti dengan robot yang nggak pernah capek, nggak pernah sakit, nggak pernah letih, nggak pernah protes, nggak ada demo, nggak ada kenaikan gaji. Maka dampaknya akan melebar kepada keluarga kita. Kemudian apa lagi? Saya nggak bisa bayangkan kalau kemudian robot ini diciptakan manusia, ya bisa lebih cantik, bisa lebih tampan. Dan hari ini sudah kita saksikan di Jepang orang nikah dengan robot misalnya. Saya nggak bisa membayangkan kalau era ini diimpor ke Indonesia, punya menantu robot misalnya, ya, atau punya suami robot gitu kan. Karena perubahan yang terjadi sebagaimana hari ini kita juga mengalami perubahan dengan revolusi 2 dan ketiga. Maka di sini peradaban Islam mengambil peran. Bagaimana semua teknologi kecanggihan tadi tidak menambah apa-apa buat kita selain bahwa semangat ibadah kita makin tinggi, bukan makin berubah status dari manusia menjadi Tuhan-Tuhan baru yang memperbudak orang lain. Ini kan kita lihat revolusi industri ini tidak pernah menyentuh sisi yang namanya jiwa atau hati manusia. Karena semua revolusi ini hanya berpihak kepada urusan perut, urusan bawa perut, bagaimana makin enak, makin nyaman, makin gampang, makin mudah, makin cepat dan sebagainya. Tapi tidak pernah melirik bagaimana hati dan jiwa ini makin sehat dan makin baik. Mengapa demikian? Karena peradaban barat yang semacam ini dibangun di atas materialisme. Manusia hanya tulang yang dibungkus dengan daging berbalut kulit. Padahal dalam Islam kita punya konsep innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Yang dilihat Allah adalah hati kalian, bukan fisik, bukan tubuh kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang juga tidak kalah dahsyatnya adalah pergaulan bebas yang sudah kita rasakan bagaimana dampaknya. Kampanye masif daripada ideologi-ideologi batil ini menjadi tantangan berat, ya. Saya suka iri kalau dulu bapak kita dengan ilmu yang terbatas nganter anak ke pondok pesantren, nengoknya 2 tahun sekali, kirim surat paling setengah tahun sekali, itu sudah cukup menjadikan anaknya soleh dan solehah, jadi ustadz dan ustadzah. Sekarang bapaknya ustadz, kirimkan anaknya di pondok, tiap bulan ditengok, tiap minggu mesti ditelepon, gitu ya. Itu dia cukup membuat dia sadar tentang tanggung jawab. Bagaimana anak-anak kita di usia belasan tahun nggak bisa terlepas dari gadgetnya. Kalau dulu kita punya slogan khairul ashab fiz zamani kitabun, sebaik-baik teman di sepanjang waktu adalah buku. Hari ini slogan anak-anak kita bukan lagi, mereka nggak cinta dengan buku. Dan yang menyedihkan, apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita hari ini betul-betul menuntut orang tua untuk memberikan perhatian, doa yang maksimal dan hal-hal yang lebih serius, ya. Sehingga tadi saya katakan kadang-kadang kita iri, enak jadi bapak zaman dulu dengan modal ala kadarnya bisa menghasilkan anak luar biasa. Sementara bapak zaman sekarang pontang-panting, dia mengerahkan semua tenaga dan pikiran, tapi hasilnya anak-anak yang sulit untuk dikendalikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita masuk kepada waktu Isya. Inilah paparan kaitannya terkait dengan tantangan keluarga. Mudah-mudahan nanti pada Isya sesi yang kedua dari Ustaz Zulkarnain semakin menyempurnakan dari bahasan kita, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.